Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini dia final project saya dari mata kuliah teori peluang. Jadi pertama-tama perkenalkan, nama saya Dea Dwi Anggarani dengan NIM 60600119056 dari kelas D. Jadi soal-soal yang akan saya bahas dan saya jelaskan yaitu soal yang pertama yaitu nomor 7 dari soal latihan 8. Yang mana soalnya adalah delegasi ke suatu konferensi akan tiba dengan pesawat terbang, mobil umum, mobil sendiri atau kereta api dengan peluang 0,4, 0,2, 0,3, dan 0,1. Berapa peluangnya bahwa di antara 9 delegasi yang dipilih secara acak, 3 tiba dengan pesawat terbang, 3 tiba dengan mobil umum, 1 tiba dengan mobil sendiri, dan 2 tiba dengan kereta api. Selanjutnya yaitu nomor 32 dari latihan 8. Soalnya adalah peluang seorang murid gagal dalam pemeriksaan skoliosis atau lengkungan tulang belakang yang diadakan oleh sekolah diketahui sebesar 0,004 dari sebanyak 1.875 murid diperiksa. Carilah peluangnya bahwa A. kurang dari 5 yang gagal dalam pemeriksaan dan B. 8, 9, atau 10 yang gagal. Dan yang terakhir yaitu soal nomor 7 dari latihan 9. Tunjukkan bahwa momen kedua dari X, beta, alfa, beta adalah X kuadrat alfa ditambah 1 per alfa ditambah beta ditambah 1 dikali alfa ditambah beta. Jadi soal pertama yang akan saya bahas yaitu soal nomor 7 latihan 8. Sudah saya bacakan tadi soalnya atau bisa kita lihat sendiri. Saya akan langsung lanjut ke penyelesaiannya, pembahasannya. Yang pertama kita cari dulu yang diketahuinya. N itu sama dengan 9. Terus saya misalkan pesawat yaitu E1 dengan peluang 0,4, mobil umum E2 dengan peluang 0,2, mobil sendiri E3 peluangnya P3 0,3, kereta api E4 peluangnya P4. Dan yang ditanyakan seperti ini. Saya lanjut ke penyelesaiannya. Jadi rumus umum, bentuk umum dari soal ini yang saya temukan itu atau rumus distribusi probabilitas multinomial. Jadi mohon maaf, sebenarnya di sini ada pernya. Jadi di sini seharusnya ada pernya. Di sini juga. Dan di sini harusnya 4. Ini juga 4. Nah. Jadi saya akan bahas n faktorial per x1. Ini sudah ditulis ini. X1 faktorial dikali X2 faktorial dikali X3 faktorial dikali X4 faktorial dikali dengan peluang 1 dikali pangkatkan X1 dikali peluang 2 pangkat X2 dikali peluang 3 pangkat X3 dikali peluang 4 pangkat X4. Sekarang tinggal diubah nilainya, n faktorial jadi n-nya itu tadi yang sudah diketahui, n-nya 9 jadi 9 faktorial, x1 itu 3 jadi 3 faktorial, begitu juga dengan x2 3, x3 itu 1 dan x4 itu 2. Terus untuk P1 di sini sudah diketahui tadi 0,4, P2 0,2, P3 0,3 dan P4 0,1. Pangkatnya X1 itu 3, X2 itu 3, X3 itu 1, dan X4 itu 2. Setelah kita faktorialkan, dibagi, terus kita kalikan dengan yang ini, itu akan mendapat hasil 0,0077. Semoga jelas. Terus selanjutnya, dengan hasil 0,0077. Selanjutnya saya akan bahas nomor 32 dari latihan 8. Peluang seorang murid gagal dalam pemeriksaan skoliosis atau lengkungan tulang belakang yang diadakan oleh sekolah diketahui sebesar 0,004 dari sebanyak 1.875 murid diperiksa. Carilah peluangnya bahwa kurang dari 5 yang gagal dalam pemeriksaan dan 8, 9, atau 10 yang gagal.
Jadi untuk pembahasannya diketahui N-nya itu 1875, banyaknya siswa tadi. P untuk peluang 0,004. Ini mu atau mu P. Untuk mu itu N dikali P. Jadi N-nya itu 1875 dikali P 0,004. Maaf. Dan ditanyakan A itu P untuk X kurang dari 5 dan B itu P yaitu X 8 sampai 10. Untuk penyelesaiannya yang bagian A P atau peluang X lebih kecil dari 5 yaitu sigma. Seperti ini sigma 4 dari X sama dengan 0. Kita masukkan 7,5, itu hasil dari ini 1875 dikali 0,004 atau mu-nya. Pangkat X terus pangkat min mu per X faktorial, sisa diisi. X-nya dari yaitu X lebih kecil dari 5, berarti kurang dari 5. Dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Yang mana hasilnya yaitu 0,1321. Begitu juga dengan B, yaitu yang dimana X itu dari 8 sampai 10. Kita gunakan juga ini sigma dengan rumus yang sama, diganti X-nya yaitu 8 sampai 10 ya, 8, 9, 10. Itu juga dengan faktorialnya, dan yang hasilnya akan mendapatkan 0,3376. Oke, selanjutnya soal nomor 7 dari latihan 9. Tunjukkan bahwa momen kedua dari X beta. Saya akan langsung masuk ke penyelesaiannya. Nah, seperti yang diketahui bahwa X pangkat K itu sudah didapatkan, yaitu R dikali alfa ditambah beta dikali R dikali K ditambah alfa per per R dikali alfa R dikali K ditambah alfa ditambah beta. Dan karena yang ditanyakan tadi momen kedua, jadi ini akan diganti dengan K-nya diganti dengan angka 2. Di dalam sini kita ganti K dengan angka 2. Dan setelah didapatkan akan menghasilkan alfa dikali alfa ditambah beta per alfa ditambah beta dikali alfa ditambah beta ditambah 1. Nah, dengan ini terbukti bahwa momen kedua dari X beta itu alfa ditambah 1 per alfa ditambah beta ditambah 1 alfa ditambah beta. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kekurangan. Dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak telah memberikan bimbingannya selama ini. Mohon maaf jika ada salah kata selama proses perkuliahan di semester ini. Saya banyak-banyak minta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.